Halo semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah bagaimana membuat visualisasi data supermarket sales. Menggunakan Power BI, kita akan mulai dari proses pengolahan data, pembuatan kolom baru, hingga menyusun dashboard akhir yang informatif, interaktif, dan tentunya menarik. Pertama-tama saya masuk ke tampilan data untuk memastikan bahwa dataset supermarket sales sudah terbaca dengan benar oleh Power BI. Di dataset ini terdapat bagian kolom penting seperti tanggal transaksi, cabang, kota, tipe pelanggan, gender, produk, line, unit price, quantity, metode pembayaran, COGS, rating, dan beberapa kolom lainnya. Pengecekan awal ini penting agar kita tahu struktur data sebelum melakukan pengolahan lebih lanjut. Setelah semua kolom dipastikan benar, saya berpindah ke menu modeling. Karena bagian ini kita akan membuat beberapa kolom baru yang diperlukan untuk perhitungan. Kolom pertama yang saya buat adalah revenue atau pendapatan kotor yang dihitung dari perkalian antara unit price dan quantity. Dengan cara ini kita bisa mengetahui jumlah pendapatan dari setiap transaksi. Setelah pajak selesai dibuat, saya akan melanjutkan dengan membuat kolom net revenue, yaitu pendapatan bersih. Setelah ditambahkan pajak 5%, jadi net revenue ini adalah revenue ditambah tax. Setelah itu saya juga membuat kolom profit untuk keuntungan. Profit dihitung dari net revenue dikurangi COGS. Dengan kolom keuntungan ini kita bisa melihat transaksi-transaksi mana saja yang memberikan margin terbaik. Semua kolom tambahan ini nantinya sangat membantu proses visual untuk dianalisis. Setelah semua kolom selesai dibuat, saya kembali ke halaman report untuk memulai menyusun dashboard di bagian ini. Power BI benar-benar memudahkan kita untuk membuat tampilan visual lebih menarik dan bermakna. Pertama, saya menambahkan beberapa card visual di bagian atas dashboard. Card ini berisi informasi penting seperti total rating, total revenue, total unit price, dan beberapa indikator lainnya. Visual card ini sepertinya penting untuk memberikan gambaran cepat atau ringkasan performa penjualan secara keseluruhan tanpa harus melihat tabel atau grafik yang detail. Setelah itu saya membuat visual pertama, yaitu donut card. Pada donut card ini saya memasukkan quantity ke bagian value dan payment ke bagian legend. Hasilnya card ini menunjukkan pembagian jumlah pembelian berdasarkan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan, misalnya cash, e-wallet, atau credit card. Visual ini sangat bagus untuk mengetahui preferensi pembayaran pelanggan. Kemudian saya menambahkan area card untuk menampilkan profit dari bulan Januari sampai Maret tahun 2019. Area card ini memungkinkan kita melihat perubahan profit dari waktu ke waktu secara lebih jelas karena area yang diarsir memperlihatkan intensi nilai. Dengan grafik ini kita dapat dengan cepat memahami apakah profit bulan tertentu mengalami peningkatan, penurunan, atau cenderung stabil. Visual berikutnya adalah stacked bar chart yang menampilkan
revenue berdasarkan produk lain. Cart ini memberikan kategori produk mana yang menghasilkan pendapatan tertinggi. Misalnya, apakah kategori food and beverage lebih unggul dibandingkan healthy and beauty, atau apakah elektronik aksesoris memberikan kontribusi yang lebih besar. Kaitannya sangat penting untuk analisis bisnis dan keputusan manajemen. Saya juga menambahkan barcode untuk menampilkan rata-rata rating tiap produk lain. Dengan visual ini kita bisa melihat bagaimana persepsi pelanggan terhadap setiap kategori produk. Rating yang tinggi biasanya menunjukkan kepuasan pelanggan yang baik, sedangkan rating yang rendah biasanya menjadi indikator adanya masalah pada kualitas produk atau pelayanan. Selanjutnya, saya menyertakan tabel detail yang menampilkan data per kategori seperti jumlah teks, net, revenue, GPM, dan beberapa metrik lainnya. Tabel ini sangat berguna untuk analisis mendalam, terutama jika kita ingin melihat angka-angka detail yang tidak selalu terlihat jelas di grafik. Untuk melengkapi tampilan dashboard, saya menambahkan judul besar menggunakan text box agar dashboard terlihat lebih profesional dan mudah dipahami. Saya juga melakukan profesional dan mudah dipahami. Saya juga melakukan penyesuaian format seperti warna, ukuran font, border visual, dan menata ulang posisi setiap elemen agar tampilan dashboardnya terlihat rapi, seimbang, dan enak dipandang. Setiap visual saya atur secara proporsional sehingga tampilannya tidak penuh dan tetap nyaman bagi pengguna. Saya usahakan agar warnanya tetap konsisten dan memiliki kontras yang cukup sehingga mudah dibaca dan tidak membingungkan. Dengan demikian, dashboard supermarket sales berhasil disusun secara lengkap, mulai dari ringkasan, angka penting, analisis revenue, profit, rating, hingga pembagian metode pembayaran. Dashboard ini dapat membantu kita dalam memahami performa penjualan supermarket secara keseluruhan, sekaligus membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih sudah menyimak video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin mempelajari penggunaan Power BI untuk membuat visualisasi data yang profesional dan mudah dipahami. Sampai jumpa, terima kasih.